Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asilah. Qala aidan wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Amma ba'du. Para salikin rahimahullah, pada pagi hari ini kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk taklim dalam rangka mendekatkan diri muqarrabah kepada Allah, yang moga-moga pada saatnya kita bisa menyampai pada makom tajalli dan insya Allah kita wusul di Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, kekasih kita, junjungan kita, Habibullah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin, para profesional, kolega, kawan, sahabat, teman, dan kaum intelektual yang saya cintai dan saya hormati, saya meneruskan tentang masih dalam hidup kita diminta husnudzon, hasanadzon bi rabbika, ya, annahu yu'inuka yakfika wa yakfaduka wa yakikuka. Jadi Allah itulah yang menjaga, mencukupi, memelihara, dan dialah yang menentukan. Yang seringkali kita masih kadang-kala curiga, gimana sih Allah ini kok nggak mengabul-ngabulkan doa saya, itu apa? Nah, itu kita harus introspeksi. Nah, karena itu saya lanjutkan dalam kitab yang ada Suluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa anta min jumlatil dawabi fastaghil bima talaba minka minal amali lahu amma damana laka minar rizqi fa inna maulaka la yanshaka wa qad akhbaraka an rizqa indahu wa amarka bi talabihi minhu bil ibadah. Faqala ta'ala wabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Amma tarahu subhanahu yarzuqul kafirina billadhi ya'buduna ghairuh afatarahu la yarzuqul mu'minina alladhina la ya'buduna siwah wa yarzuqul asina lahu wal mukhalifina li amri aw la yarzuqul mut'ina lahul muqtirina min dzikrihi wa syukrihi. Ini agak filsafat sedikit para salikin rahimahullah di dalam hal-hal yang saya bacakan tadi dari paragraf mengenai husnudzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salikin, kemarin kita pada satu sikap bahwa jangan pernah takut di dalam hidup.
Karena hidup itu telah ditentukan maksumun wa qadarun. Allah itu telah menentukan qadarnya, kadarnya. Seseorang itu jadi apa, seseorang itu bisa jadi apa, seseorang itu punya apa. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah jadi siapa, dengan sedang apa, jabatan apa, itu untuk apa. Itu yang paling penting di dalam memaknai. Karena Allah itu sudah qadar, sudah menentukan. Allah itu sudah mengukur seseorang. Ya, wa maksumun, dan rezeki, pangkat, jabatan itu sudah disebar, dan itu sudah di dalam kandungan. Ya. Pertanyaannya apakah ini adil? Ya, itulah Allah yang kuasa. Adilnya itu di situ, karena Allah behind skin, ya. Behind rule, behind job, itu sudah Allah tentukan. Ya. Mungkin kalau kita jadi itu belum tentu bisa. Kita memimpikannya itu belum tentu bisa, atau mungkin tidak ada keberkahan. Ya. Karena itu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini dia bermuasyarah, bertebaran di muka bumi itu illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah sudah menentukan rezekinya. Yang orang kadang-kadang nggak bisa mengukur diri, taksonomi terhadap diri kita itu bisa nggak ya kalau kita itu punya harta ratusan triliun misalkan, ya kayak Stephen Jobs misalkan. Jangan-jangan malah kita nggak bisa tidur, Anda tidak bisa menikmati hidup. Jadi kadang-kadang kita, bahasa Jawanya sawang sinawang ya, oh enak ya, tapi belum tentu enak. Karena kebahagiaan itu rezeki yang paling utama. Orang yang kaya belum tentu bahagia. Orang yang jadi jabatan tinggi belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu ada di hati. Karena itu disebutkan kekayaan itu ada ghinan nafs. Yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Nah, yang terpenting wa anta min jumlatil dawab, karena Anda ini adalah makhluk Allah yang melata di muka bumi, maka kemarin disebutkan fastagil bima talaminka minal amali lahu amma. Ya, dan yang penting kamu itu sibukkanlah menyembah kepada Allah, ya, amal-amalmu lahu amma amalulahu amma damana laka minal rizki. Dan Allah sudah pasti menjamin dalam hal kebutuhan hidup. Allah telah pasti menjamin. Ya, tidak ada orang itu dalam posisi kelaparan kalau dia itu tidak jalan. Kalau jalan Allah pasti kasih. Entah rezekinya seberapa, di mana, kapan, pasti menemukan. Burung, ayam, kambing yang kemarin saya sebutkan di beberapa daerah kering pun bisa hidup ketika dia itu jalan. Dan dengan demikian, fa inna maulaka la yansaka, karena Allah itu nggak akan, Allah itu menyengsarakan kamu, nggak akan. Fa inna maulaka, karena junjunganmu itu, Allah itu la yansaka, dia tidak akan pernah melupakan kamu. Allah itu tidak akan pernah menyakiti kamu. Allah itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Allah itu tidak akan pernah menzalimimu. Ya. Siapa yang menzalimi? Diri kita sendiri. Yang menzalimi kita itu sendiri, karena kita tidak tahu kapan jam istirahat, kapan jam ibadah. Malam hari istirahat, masih kerja, paginya capek, sakit-sakitan. Nah, sepertiga tidur, sepertiga kerja, sepertiga ibadah itu sudah diatur. Rongga kita juga gitu, makan, rongga kosong, minum, kita harus seimbang. Allah sudah menentukan. Karena itu innallaha yadlimun nas syai'an. Allah itu tidak akan pernah menzalimu kepada manusia itu. Ini nas ya, maaf ya, nas. La yadlimun nas.
bukan yadlimunal mu'minin, bukan la yadlimunal muslimin, tapi nas. Ini hubungannya dengan Rahman dan Rahim. Rahman akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Kalau Rahim itu adalah di dunia dan akhirat. Rahimnya mencukupinya urusan dunia, urusan kebutuhan. Rahimnya nanti di akhirat dia akan mendapatkan tempat di sisi Allah. Ya, jadi walakin nas anfusahum yadlimun, tapi sesungguhnya manusia itu sendiri, ya, anfusahum yadlimun, yang mendalimi itu manusia sendiri. Kita dengan sendiri-sendiri, kita dengan orang lain, kita dengan kawan, kita dengan kolega, istilah dolim. Ya, kita introspeksi ya. Mulai sekarang seyogyanya kalau itu bukan hak kita, nggak usah dikira ini, nggak usah melakukan namanya SMS. Padahal SMS sudah nggak ada. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu kan sekarang udah nggak ada SMS, yang ada WA, ya, WA call, ya. Sekarang ada Signal, sekarang ada Palapa, ada kakao, ya, yang seneng Korea itu biasanya pakai kakao. Oke, jadi tidak ada sedikit pun Allah itu mendoliminya umatnya. Oke, waqad akhbaraka, maka sesungguhnya Allah telah menghabarkan kepada kita semua anna rizqoka, anna sesungguhnya yang pasti, yang qat'i, yang takkid, rizqoka indahu, maka rizki di sisimu itu yang telah diberikan kepadamu itu wa amaroka, maka dengan demikian Allah memerintahkan satu aja, talibihi. Allah itu hanya satu, cari aja lah, ya. Yang penting kamu nyari, nanti ketemu. Kalau kita hanya diam 1000 bahasa di rumah, ya, dia waham, ya, ngelamun, nggak akan sampai. Bahasa Jawanya ya maaf ya, sing ngeruncak, sing subhanallah. Sapa sing gelem ngeruncal muntal, ini maaf ya. Siapa yang mau bergerak, dia akan muntal, dia akan makan. Ini bahasanya kasar ya orang Jawa ya. Siapa sing gelem meruntal, dia muntal. Siapa yang mau ikhtiar, tawakal, ikhtiar, optimis, ya berusaha, pasti dia bisa. Itu. Tapi kadang-kadang manusia itu kan tidak bisa menempatkan diri kan gitu. Nah, dengan demikian bitolibi minhu bil ibadah. Dua aja. Hanya dua tugas kita. Ya, satu tolabun, mencari, masyarah, fantasiru fil ard, bertebarkanlah Anda di muka bumi. Ya, ini teman saya, ya, Dr. Atmaja, ya, dan juga Mas Bambang, Putri, dan lain-lainnya yang ada di mana itu semua buminya Allah. Di sana juga rezeki, di sini rezeki, di mana rezeki, semua sudah diatur. Karena itu fantasiru fil ard. Yang penting Anda bekerja, Anda menyebar di muka bumi, itu buminya Allah, itu rezeki ada di situ. Ya. Dan yang kedua, bil ibadah, dengan cara ibadah. Oke, dua itu. Nah, dengan cara dua itu, tolabun dan ibadah, itu menjadikan kita itu menjadi husnudzon dengan Allah. Kita menjadi berprasangka baik dengan Allah. Oh, Allah itu Maha Kuasa. Rezeki saya tidak di Indonesia, rezeki saya di Amerika, rezeki saya di Rumania, rezeki saya di beberapa kota di negara di dunia ini, ya. Sama. Tapi jangan lupa bil ibadah. Ibadahnya itu ditambah, di bahasa Jawanya itu dipatenkan, ya, dipaten, diseksamakan, diniatkan betul-betul untuk bisa memberikan. Karena dengan cara itu dua, kalau orang sudah bisa takwa,
wajadkum min khairin yastahsin. Allah akan memberikan rezeki itu dari berbagai pintu yang kita tidak sangka. Dan kita akan diberikan makhrajan, kita akan diberikan jalan keluar. Kalau ada masalah itu ada jalan keluar. Banyak kan, seringkali kan susah, tahu-tahu oh gini mas, gitu mbak, tahu-tahu jalan keluarnya ada, kan? Atau kadang-kadang rezeki nggak datang, atau ada teman, ada titipan dan sebagainya. Itu Allah Maha. Nah, yang penting jangan disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim itu layak tanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. Ini prinsip yang harus kita lakukan di dalam hidup. La yamutunna, sekali-kali kamu jangan mati. Ini ingat ya, Rasulullah berpesan. Ahadukum, kepada kamu semua, illa wa yuhsinu dhanna billah. Ya, illa, kecuali wa huwa, orang seperti kita ini, orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang berakidah Ahlussunnah Jamaah, ya, yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Kamu jangan mati kecuali kamu itu yuhsinu dhanna, husnudzan billah, dengan apapun yang Allah tentukan azza wa jalla. Ini pesan Rasul, ya. Pesan Rasul, jangan pernah bertanya mengapa Allah itu tidak adil. No, jangan. Itu pantangan seorang muslim, orang yang iman mengatakan, mempertanyakan, ya Allah, kamu itu gimana? Saya sudah begini, belum dikasih rezeki. No, jangan. Itu ada hikmah di balik semuanya. Karena itu kalau sampai kita meninggal suudzon dengan Allah, ini bagian dari yang diperintahkan dan ini dilarang. Ini yang dilarang Rasulullah. Jadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda seperti itu, ya, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Sangat berat. Kalau Anda mengeluh boleh, memang manusia itu tempat keluh kesah. Tapi kalau sampai kita ini suudzon dengan Allah, ya, akhirnya protes dengan Allah, akhirnya iri kepada orang lain yang itu saja yang dikasih rezeki, kok itu aja yang pangkat, itu saja yang diberi. Ya, orang beliaunya, oh Pak itu apa, nggak pernah mati, tawas aja jawabannya, padahal saya kok nggak pernah ini itu. Ya, introspeksi, mengapa kita ini ada kekurangan, ya. Dan ini kita harus banyak bersyukur, ya. Kayak itu yang penting adalah tolabul wal ibadah, mencari dan ibadah, itu yang harus ditingkatkan. Oke, saya lanjutkan. Faqala ta'ala, ya, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruh. Dalam surat Al-Ankabut disebut fabtagu indallah, maka jalur mintalah kepada Allah, ya, rizki, wa'buduhu, caranya sembahlah, washkurulah, dan kamu bersyukur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah, kalau kamu banyak bersyukur, nanti akan saya tambah, kata Allah. Kalau kamu kufur, ya udah, adabku nanti, ingat ya, adabku. Itu yang penting. Jadi meminta, menyembah, bersyukur, itu kata kunci di dalam surat Al-Ankabut. Nah, biasanya orang, sahabat sekalian, para salikin, orang yang banyak bersyukur, ya, itu rezekinya banyak. Ya, rezeki, ya, bukan uang, ya. Ini harus dibedakan. Rezeki itu pengertiannya lebih luas. Rezeki itu ada yang tangible dan intangible.
rezeki itu bisa bisa dihitung numerik, ya, baik angka, ya, 2, 3, 4, 5 miliar, ya, triliun kekayaan seseorang bisa. Tapi kalau yang intangible, sehat, tenang, senang, harmoni, ya, bahagia, itu intangible. Apa arti kekayaan dalam arti numeriknya besar, tapi makan apapun tidak boleh, hidup tidak tenang, tidur selalu insomnia, ya, sampai cari obat yang macam-macam itu, nggak ada maknanya hidup seperti itu. Jadi karena itu kalau melihat rezeki jangan dilihat angka, jangan dilihat dari sisi numerik, ya, tangible-nya, tapi harus intangible, harus rohani, harus spiritual. Oke. Dan kalau sudah itu intinya satu, wabtaghu indallah, maka mintalah di sisi Allah. Oke. Ini yang seringnya bertanya. Ya, biasanya ada yang bertanya begini. Amma tarahu subhanahu yarzuqul kafirin. Amma tarahu. Ya, apakah kau tidak pernah lihat subhanahu Allah itu yarzuqul kafirin, Allah itu juga memberi kepada orang kafir. Bihi, padahal orang kafir itu bihi, orang kafir itu apa? Alladzi ya'budu ghairuh. Padahal orang lain itu, orang yang kafir itu, sebutan kafir ya di sini ya, bukan ini sebutan sosial, ini sebutan akidah ya. Orang kafir ini bihi alladzi ya'budu ghairuh, padahal dia itu menyembah selain Allah. Kok kaya ya? Kok hebat-hebatnya? Ya, kalau mau kita ocehin, ya, Bill Gates, Stephen Jobs, Kim Kardashian, ya, kemarin itu dia salah satu orang yang terkaya di dunia ini ya. Ada lagi si Rami siapa itu, yang artis juga sangat kaya, tapi dia yang muslim. Tapi yang banyak kan yang non muslim. Maaf, ini bukan hal yang sensitif dan bukan sara ya, tapi faktanya seperti itu. Loh, piye toh? Kalau orang tidak beriman dia akan protes. Mengapa ya Allah yang engkau kayakan itu kok bukan dari kita? Ini biasanya gitu protes. Ya, padahal Allah yang butuh ghairuh, padahal dia itu menyembah bukan kepada engkau ya Allah. Saya itu yang teklak-tekluk mulai dari lahir sampai tua kok gini-gini aja. Iya, dunia itu adalah manjilun, hanya mampir ngombe. Nanti di akhirat rezekimu, tempatmu, jannatun na'immu itu akan melebihi. Nah, ini yang orang gak sabar. Ini yang orang melihat itu maunya cespleng. Saya bahagia ini adalah bahagia. Oke ya, saya minta ini, minta ini. Nah, maunya gitu. Padahal semua itu harus proses. Kemudian apalagi ada yang bertanya, afatarahu la yarzuqul mu'minin alladzi ya'buduna siwa. Padahal ya Allah, apa menurut pendapatmu ya, la yarzuqul mu'minin, tetapi kok orang mukmin ini tidak diberi rezeki yang banyak. Alladzi ya, dan orang-orang seperti adalah kok tidak diberikan kepada orang yang beriman. Ini pertanyaan kedua. Ini dialektika. Ya, di dalam diri manusia itu selalu ya adalah orang-orang yang bertanya terhadap eksistensi Tuhan, kaitannya dengan pemberian rezeki. Ya. Jadi dengan demikian kesimpulan ketiga, wajar zul asyid wal mukhalifin li amrihi aw la yarjukul muda'ina lahul mukthirina min dzikris sabr. Jadi wajar cukup dan Allah itu memberi rezeki ya. Al-asyid, orang maksiat pun dikasih rezeki ya. Allah itu kurang apa? Ya. Teman-teman saudara kita yang mencari rezeki karena urusan itu, maaf tidak usah disebutkan. Dalam dunia malam katakan, lah itu bentuk rezeki Allah memberikan seperti itu.
Jadi yang ahli maksiat pun diberi rezeki lalu pada orang situ, ya. Wal mukhalifina li amri, dan orang yang melanggar aturan Allah pun juga diberikan yang perintah aturan Allah, peraturan amri itu diberikan, ya. Baru terakhir, awala yarjukul mu'minin, apakah tidak akan memberi rezeki, ya, lahul kepada orang yang mukmin, mukasirina adalah orang yang mampu memperbanyak zikir, zikrihi wa syukrihi. Jadi ini, ya, ini adilnya Allah. Memang itu kemarin kan sebutkan, dunia ini adalah penjaranya sijnul mukminin. Di dalam beberapa pertemuan yang lalu. Tapi ya nggak usah, namanya orang di penjara ini, di dunia ini ya harus tirakat. Orang kalau banyak tirakat, dia akan mendapatkan muhasabah, muraqabah, musyahadah, mukasyafah. Dan itu tidak diberikan yang tadi, ahlul maksiat, ahlul muhalifin yang melanggar, orang kafir, itu memang di ujung. Bahasa Jawanya itu di ujung, dilepas gitu. Tapi di akhirat ini para salikin yang saya hormati, dengan demikian yang terpenting sekarang ini, ya, kita tiga itu tadi. Kalau urusan dunia, wabtahu, kita harus tetap mencari, ya, wa'budu, kita harus menyembah, wasyukuru, dan kita harus bersyukur. Tiga kata kunci itu, ya, dalam menghidupi. Harus ikhtiar optimis, ya, harus ibadahnya paten, dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu resep yang kita bisa sampaikan untuk mendasari hidup kita dalam berhubungan Allah yang berkaitan dengan rezeki. Moga-moga kita bisa banyak berikhtiar, dikabulkan oleh Allah doa kita, menyembah Allah dan bersyukur. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho, ma'unah, dan kita mendapatkan maghfirah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, wallahu muwafiq illa muhtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.